Pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang sugeng rawuh kepada bapak-bapak semuanya ya yang kerso rawuh hadir di masjid kami Real Masjid. Mohon maaf apabila memang tadi masih bingung. Sebelumnya sudah ada yang pernah datang ke Real Masjid? Sudah ada ya? Mungkin yang belum tadi bingung ya. Ini masjidnya mana gitu kan, orang mau menarane, orang mau kubain, ngono tau ya. Terus di depan adanya parkiran, ini masjid apa bengkel gitu kan ya. Masuk ke ini masjid apa gitu kan. Tapi ya mungkin Allah hanya memberikan kemanfaatan kita saat kita ada seperti ini gitu loh. Jadi semoga apa yang kita lakukan silaturahmi ini memang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu Bapak, yang depan mungkin bisa rapat lagi. Iya, Masya Allah. Dirapat lagi, biar lebih gayeng lagi seperti itu kan. Jadi bisa nanti maksimal ya kan. Kan perjalanannya tadi dari Karanganyar langsung ke sini ya, Pak? Wah, perjalanannya jauh, tadi pulang kerja lagi gitu. Ya, untuk biar kita itu lebih fresh lagi, lebih enak lagi, ya kan? Kita peregangan dulu ya Pak ya, biar lebih tadi kan sudah duduk selama perjalanan tentunya dulu kan, sudah capek dan lain sebagainya ya kan. Coba kita peragangan, bisa nanti apa yang saya nyuruh sewu dulu, ngapunten dulu ya sebelumnya biar lebih enak lagi. Mungkin bisa diangkat tangannya sebelah kanan, Masya Allah. Lihat tangan itu yang setiap hari memberikan sedekah ya kan. Lihat hari itu pertahiyatul akhir, moga-moga tangan ini yang akan membawa kita nanti ke jalannya Allah. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Tangannya disampaikan ke sebelah kanan saudaranya. Iya, tolong dipijeti saudara. Ini iya. Ya, dipijeti. Ya, Masya Allah yang sebelah sana pilih sebelah sana. Nah, Masya Allah. Di sini belum ada panah saya kan ya kan. Wah iya kan tembok. Coba di request sebelah mana mungkin dulu. Sampai tadi perjalanan ya kan. Masya Allah bahagianya. Kali itu ikutin kata-kata saya gen. Sedulurku. Alhamdulillah. Dari masjid. Tetap semangat, ye. Tetap semangat untuk berdakwah. Masya Allah. Masya Allah. Gantian tangan kirinya, Masya Allah. Kasih tangannya. Pijetin lagi. Wah, sebelah sana gak nyambung. Ya kalau ada kerokan dikerokin. Masya Allah. Semangat terus bapak-bapaknya. Ikutin saya guys, sedulurku. Ojo lereng ya. Jadi wong soleh. Tetap sunnah. Dan selalu hadir di masjid. Takbir. Allah. Masya Allah. Senangnya bapak semuanya di masjid. Udah hilang pegel-pegelin dari Karanganyar sampai ke sini, Masya Allah. Allah gerakan. Tidak semuanya kan Allah berikan waktunya, Allah berikan kesempatannya untuk kita itu saling bersilaturahmi, apalagi silaturahminya di masjid. Banyak mungkin yang saudara-saudara kita di sana masih sibuk dengan urusan dunianya. Bapak-bapak semuanya alhamdulillah digerakkan hari ini untuk bisa bersilaturahmi di masjid. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kantos sinten niki Bapak ketuanya sinten mriki awire monggo. Waduh. Kopian kita sama Pak. Bapak kita sama Pak. Nyuwun sewu mungkin saged monggo ada dua kata-kata tujuannya napa biar kita tahu bisa untuk ngomongin daripada kebutuhannya Bapak. Monggo Pak. Udah. Ya, Bapak kira-kira apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Doni Royal Masjid Muslim United yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta takmir yang lainnya. Yang saya hormati ini teman-teman semuanya dari, mohon maaf, ini dari Ikatan Takmir Masjid Desa Karang. Oh, Masya Allah. Ini gabungan dari 14 masjid Masya di Desa Karang. Jadi Desa Karang itu secara geografis kami berada di Kabupaten Karanganyar. Itu masuknya Kecamatan Karangpadan. Jadi hampir paling ujung timur Kabupaten Karanganyar. Kami terletak di antara dua kecamatan yang itu menjadi pusat pariwisata di Kabupaten Karanganyar, wisata alam. Ada di timur itu berbatasan dengan Kecamatan Tawangmangu, kemudian utara itu berbatasan dengan Kecamatan Margoyoso. Dua kecamatan ini memang pusat pariwisata di Kabupaten Karanganyar. Secara sosiologis mungkin kami itu Desa Karang itu terletak ataupun alhamdulillah itu dikelilingi ataupun sekarang banyak berdiri pondok pesantren. Salah satunya adalah ponpes yang besar adalah Iskariman, pondok tahfidz Iskariman. Kemudian berdiri beberapa pondok sekarang, ada berapa? Ada Ibnu Abbas, kemudian ada At-Taqwa, kemudian ada Hidaul Quran. Salman, kemudian Hidaul Quran, beberapa Al-Azhar dekat dengan kami. Dan kami di Desa Karang itu ada penduduk itu sekitar 4.000 orang muda, sekitar 4.000 jiwa. Jadi ada 14 masjid yang aktif di Desa Karang di luar masjid pondok. Alhamdulillah kami hari ini bisa diberikan kesehatan, kelonggaran, bisa bertemu, bisa bersilaturahim ke masjid Real Masjid di Yogyakarta ini. Salam dan sholawat kita sampaikan dan semoga selalu terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat sahabiah dan penerus risalah perjuangan dakwah beliau hingga yaumul kiamat nanti. Ustaz Doni yang kami hormati, jadi pertama saya mewakili ITAMA, namanya ITAMA, kependekannya dari Ikatan Takmir Masjid Desa Karang itu kami sebut ITAMA. Kami mengucapkan syukran jazakumullah khair kepada Masjid Real Masjid, Takmir Masjid Real Masjid yang sudah menerima kedatangan kami, silaturahim kami di pagi hari ini. Dan tentunya kedatangan kami di sini ingin ngangsu kawruh. Jadi saya sampaikan kami ada 14 masjid dan ini 2 perwakilan per masjid, ditambah ini adalah satgas. Kita punya satgas, satgas utama ini jumlahnya
Anggotanya berapa? 38 ya. Ada Satgas, Satgas Utama, yaitu punya ya komunitas sendiri yang itu memang spesifikasinya aktivitasnya tentunya berbeda dengan takmir yang lainnya. Tapi ini per masjid perwakilan dua pengurus per masjid ditambah Satgas Utama. Kami ingin belajar di Real Masjid ini terkait manajemen masjid. Karena tadi benar yang disampaikan oleh Ustadz bahwa ketika hadir di sini ini tadi beberapa bingung ini masjidnya itu yang mana. Nah, kemudian ini memang nggak kelihatan dari ternyata di pinggir jalan. Kemudian ketika masuk pun juga bingung, termasuk saya juga kan baru pertama ini Ustaz masuk ke sini. Ini masjidnya apa ya ini? Jadi mungkin nanti kami ingin belajar terkait manajemen dari masjid Real Masjid ini. Tahu kami dulu itu Yogyakarta perintisnya ya Jogokaryan. Kami pernah ke Jogokaryan dan itu menjadi pernah ke sana, pernah belajar. Tapi aplikasinya di masjid itu memang juga tidak seperti yang dibayangkan. Tapi paling tidak kami ingin motivasi juga, karena tentunya semuanya itu kan pertama tergantung dari takmirnya kami ini yang perlu di-upgrade tentunya. Mungkin mindset kami itu di kampung itu Ustaz, itu rata-rata masih masjid itu ya megah-megahan bangunan fisik kan, itu rata-rata kan seperti itu. Terkait jamaah itu kita belum bisa mengelola dengan baik. Kemudian bagaimana bisa menjadikan masjid itu makmur. Kalau ini kan kami anggap bangunannya kan biasa, tapi kan kemanfaatan yang diberikan oleh Real Masjid itu sekarang kan jadi rujukan dari banyak aktivis dan juga masjid. Oleh karena itu kami ingin belajar terkait itu Ustaz. Kemudian mohon motivasinya, kemudian juga nanti juga sejarahnya bagaimana, memulainya itu seperti apa Real Masjid ini. Kemudian namanya apakah dari awal memang Real Masjid. Kami agak keliru-keliru sedikit dengan Real Madrid kan. Apakah diinspirasi Real Madrid yang itu sering juara, kemarin juga menang kan melawan Arsenal ya. Apakah terinspirasi itu? Ini juga Muslim United. Ini kan hampir sama dengan Manchester United juga. Apakah takmirnya itu juga hobi bola? Mengambil inspirasi nama itu. Kemudian yang paling terpenting adalah memulainya itu bagaimana? Memulainya, kemudian butuh waktu berapa? Kemudian ini melibatkan siapa saja apakah lingkungan di sini, kemudian awalnya itu seperti apa, bisa mengelola masjid sehingga menjadi masjid yang berdaya, yang ini tentunya memberikan manfaat kepada jamaah dan masyarakat luas tentunya. Kami ingin belajar tentang itu. Dan terakhir Ustaz, kami mohon maaf apabila kehadiran kami, silaturahim kami nanti di pagi hari ini sampai selesai itu merepotkan takmir masjid Real Masjid di sini. Kemudian mungkin ada yang banyak yang kurang berkenan, termasuk tadi datang wis orang pulau tidak salam dulu yang oleh teman saya yang ini mohon maaf oleh mendahului yang lain juga mungkin karena dulu baru pertama ke sini sehingga mungkin ada sopan santun ataupun yang lainnya yang kurang berkenan, mohon untuk diikhlaskan dan dimaafkan. Semoga
nular semua ilmunya di Real Masjid ini, sehingga kami nanti pulang bisa menerapkan pengelolaan masjid yang baik, yang itu bisa futuristik, tidak kolot seperti dulu. Pokoknya masjid yang penting tadi hal-hal yang fisik bangunan, tapi manusianya tidak terbangun seperti itu. Mungkin begitu Ustaz. Mohon maaf, saya Darwanto tadi Ketua Takmir Masjid Desa Karang, Ikatan Takmir Masjid Desa Karang ini. Penasihat yang hadir dua, Pak Haji Sugino sama Pak Sularno. Yang lainnya tidak perlu saya perkenalkan satu-satu. Nanti habis sampai asar Ustaz. Demikian Ustaz. Mohon maaf sekali lagi saya mewakili teman-teman di sini. Banyak salah kata ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tadi informasinya Bapak Darwanto dari 14 masjid gitu. Ini kalau kayak gitu keroyokan nih Pak gitu. 14 masjid ini kita sendirian kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah. Dan alhamdulillah bahwa Bapak itu digerakkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk hadir dalam dakwah kemasjidan. Masya Allah. Itu yang harus kita syukuri bersama Pak. Karena mungkin masih banyak orang yang di sana yang tadi saya sampaikan itu belum tergerak hatinya untuk terjun ke masjid, ya kan. Imam Sewu ini bahwa semuanya ada anak mudanya apa enggak ini? Belakang Ustaz, anak mudanya. Ada. Yang muda dan yang merasa muda. Yang kan yang penting kalau semangatnya selalu muda, ya kan. Karena kalau tadi dibilang ada Real Masjid, Muslim United, ya kan, permainan bola, ya kan. Kita ini berarti bapak-bapak ini ibaratnya kalau analoginya permainan bola, bapak-bapak ini sebagai pemain, bukan dicadangkan atau jadi penonton, ya kan? Berarti pemain untuk apa? Untuk berdakwah, ya kan? Dalam suatu pertandingan. Masya Allah, kalau pemain itu dicadangkan atau nggak dimainkan, mesti akan merasa nggak senang kan seperti itu kan ya. Tapi akan merasa bangga kalau bisa dimainkan dalam suatu pertandingan sepak bola seperti itu kan. Bapak-bapak itu sudah ditunjuk oleh Allah untuk bermain dalam suatu kompetisi. Masya Allah, tetap semangat nantinya Pak ya dalam berdakwah seperti itu. Khususnya ini ada yang anak-anak muda ini harus lebih semangat lagi, ya kan. Jangan nanti masjidnya isinya nyuwun sewu kesepuhan terus seperti itu kan. Kalau sholat satu kesepuhan semuanya, harapannya nanti masjidnya bisa diisi oleh anak-anak muda semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kebetulan hari ini sekali lagi saya bukan ustaz, apalagi ustazah. Saya hanya marbot biasa di sini sebagai penjaga rumahnya Allah yang ada di sini. Kebetulan di samping saya itu ada Mas Nanang juga, ya kan. Beliau nanti yang akan memberikan tentang paparan materi, mungkin sekedar sharing. Nyuwun sewu berarti bukan menggurui, bapak-bapak sedaya. Baratnya bukan kita lebih tahu tidak, ya mungkin kita hanya sharing saja apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau dibilang nyuwun sewu, umur kita itu baru 2 tahun Pak. Kalau masjidnya Bapak mungkin lebih senior masjidnya Bapak, harusnya kita yang belajar ke tempatnya Bapak, ya gitu kan. Kita itu baru 2 tahun, 28 Desember 2021 kita baru ada seperti itu Pak ya. Jadi mohon maaf kalau memang tadi pelayanan kita kurang berkenan, ya kan. Saya itu terangnya belum turun dari bus itu bawa ada tadi yang sayuran segalanya itu kan. Masya Allah, itu suatu kehormatan buat saya yang ada di sini, ya kan. Mungkin Allah merahmati apa yang sedang kita perjuangkan dan selalu memberikan istiqomah gitu, agar kita selalu diperjalankan dalam jalannya Allah. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan langsung diisi oleh Mas Nana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, matur nuwun haturkan kepada Allah, dan saya juga sampaikan kepada antum semua, para kiai, para ustaz, para habib, barangkali ada habib saya. Kalau kiai banyak, saya juga termasuk saudaranya Kiai Slamet Solo. Kebu. Ya, kita dikumpulkan di rumahnya Allah, bukan berarti umum di atas ini kita lagi kontengisasi, bukan, warnanya nggak merah gitu. Juga bukan dieng festival dieng festival. Semata-mata biar di foto itu enak. Coba dengan foto kan nanti kalau diangkut keling di ya. Ini bagian konteks dakwah saja, bukan konteks. Nah, nanti sebelum kita bicara banyak, perkenalkan dulu saya Nanang Syaifurroji, sama seperti Mas Doni juga salah satu marbot di Del Masjid. Jadi kita kurang lebih di sini ada 90-an marbot ya. Ada marbot, kriterianya marbot ada beberapa dua kriteria marbot. Nanti akan saya sampaikan. Tapi saat ini memang kami lagi ada hajat di hari ini. Sebagian marbot lagi berangkat ke Solo. Nah, nanti balik ke sini membawa ratusan anak-anak muda Solo, naik kereta KRL sampai di Jogja. Nanti sepanjang perjalanan kami akan ngaji Al-Quran. Kurang lebih mungkin ya, semoga yang ikut ada 500-an anak-anak muda nanti berangkat dari Solo. Ini ide kita waktu kita ke Solo, kemudian kita mengunjungi masjid-masjid. Salah satunya kita di masjid ada di Jebres, kemudian ya seperti tadi Ustaz tadi ada ketua paguyuban antar masjid 15 masjid, terus menyatakan yuk kita berbuat sesuatu untuk menyongsong Ramadan ini dengan senang-senang. Kami punya tajuk acara namanya Ramadan senang-senang. Soft openingnya hari ini, ya itu nanti ditandai dengan hijrahnya para pemuda Solo ke Jogja, besok balik lagi. Jadi meruqyah sepanjang jalan Jogja Solo. Jadi kan tidak apa-apa, kan nggak perlu izin, orang mau nonton HP di kereta juga semuanya nonton HP gitu ya. Tapi kita ganti HP-nya menjadi Al-Quran. Jadi sepanjang perjalanan kita ngaji 1 juz kurang lebih 45 menit. Nanti turun di Tugu, sampai Tugu kita naik Trans Jogja juga ngaji di dalam Trans Jogja. Jadi sepanjang perjalanan anak-anak muda ini mau bikin vibe untuk biar orang-orang tuh melihat anak-anak muda menyemangati, ayo sebentar lagi Ramadan itu udah dekat. Karena yang jauh saja sudah dipersiapkan. 2024 orang-orang sudah pasang baliho, orang sudah siapin calonnya, iya benar. Dananya harus digelontorkan. Wah, itu sibuk 2024. Sementara tamu agung yang tidak sampai 1 bulan itu mau datang, kita tidak persiapan apapun. Nah, ini yang muhasabah buat para siapa, terutama ya para takmir masjid. Karena berapa banyak sekarang takmir masjid itu belum ngapa-ngapain untuk persiapan Ramadan. Kalau kita mau nyontoh para sahabat, para ulama salafus saleh zaman dahulu, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah canangkan mau ngapain di Ramadan. Nah, kami mencoba meneladani itu. Kemudian karena konsep kami di Real Masjid ini adalah memberikan inspirasi untuk sebuah permasalahan paling banyak masjid di Indonesia terutama. Tentang permasalahan pertama, pasti masalahnya isinya cuma orang-orang tua saja. 85% survei membuktikan isinya masjid itu 1 pensiunan, 2 orang yang tidak punya kerjaan, 3 orang yang banyak masalah, akhirnya lari dari rumah ke masjid gitu. Atau dikejar ke kolektor, dia nyerah ke masjid. Kebanyakan seperti itu, ini menurut survei. Dan kami sudah mendatangi ratusan masjid dari Surabaya sampai Jakarta. Ternyata problemnya sama, selalu bicaranya tidak ada anak mudanya. Kalaupun ada anak mudanya, ya cuma kumpul-kumpul saja, tidak bisa menggerakkan. Artinya cuma dikumpulin aja, ada event Ramadan, yuk jadi panitia, Idul Adha ada panitia, hanya segitu, habis itu hilang. Kalau ada remaja masjid, rohis dan sebagainya itu habis kuliah, habis itu kerja, punya anak istri, sudah tidak ada di masjid lagi. Nah, ini permasalahan besar.
Karena kalau meneladani Rasulullah, 70% mengelilingi Rasulullah itu adalah anak muda, dan itu diinstal di masjid yang kemudian menaklukkan 2/3 dunia. Nah, ini sebuah yang harusnya membangkitkan kita untuk kemudian peka terhadap zaman. Zamannya sekarang udah beda dengan zaman yang lalu. Zaman sekarang itu anak mudanya kita rebutan sama tempat-tempat hiburan dan handphone mereka itu koyo angel kan begitu. Dulu mungkin zamannya kita masih kecil, saya udah dengan kok rebutannya sama masjid cuma rebutan dengan TVRI, gitu. Isinya TVRI kelompok capir, gitu, apa boleh, liputan khusus, gitu. Dunia dalam berita, apa paling hiburannya paling unyil, kan? Nah, maka anak-anak masih mudah untuk dibawa ke masjid. Saat ini kan ada kopi, gitu, ada kafe, ada HP, wah ini. Terus kemudian yang terjadi apa? Masjid masih gitu-gitu saja, gitu. Masjid tidak berjuang untuk memperebutkan anak mudanya. Terlebih lagi apa? Yang sudah di masjid, yang tua-tua punya anak muda dibawa ke masjid dengan alasan mulai supaya lah nek masjid dhewe. Nah, ini jadi masalah besar. Kita sebagai pejuang dakwah ini bukan hanya sekedar soleh pribadi. Harusnya ngurus masjid ini kita pahami dulu. Apa itu sebenarnya memakmurkan masjid? Karena banyak orang kemudian ikut seminar masjid, workshop masjid, habis itu kembali ke masjid bingung mau ngelakuin apa, habis itu tidak ngelakuin apa-apa, kan begitu. Teorinya banyak, tapi akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Nah, kami mencoba di Real Masjid ini selama 2 tahun ini bikin riset bagaimana sih sebenarnya ngurus masjid, atau bagaimana sebenarnya kemakmuran masjid yang diharapkan oleh Allah dan Rasul itu seperti apa ya? Karena banyak orang tadi Ustaz sampaikan seakan-akan kemakmuran masjid itu gedenya bangunan, seakan banyaknya infak, banyaknya jamaah, banyaknya duit. Bukan. Kita ngurus masjid sama Allah tidak akan ditanya bangunannya, nggak akan ditanya berapa jumlah soft jamaahnya, tidak ditanya sama Allah. Berapa jumlah infaknya tidak ditanya, berapa program-program yang berjalan tidak ditanya. Allah tidak butuh itu. Dakwah ini tidak butuh hasil, tapi butuh amalan yang mau berproses husnudzon sama Allah, akhirnya bisa sabar dan istiqomah. Jadi Allah tidak uji kemampuan kita. Lagi kadang-kadang orang ya, kalau bicara kemakmuran masjid yang pertama ditanyakan mesti hal-halnya simpel. Ya termasuk dengan kesini itu ya pastinya karena info-info bahasa kemakmurannya itu dari hingar-bingarnya, dari infaknya, dari banyak jamaahnya, anak mudanya kan gitu. Tapi menurut saya bukan itu. Jadi kalau mau ngelola masjid, memakmurkan masjid, kata Kiai Jazir di Jawa Karya, jangan untuk Jawa Karya, jangan untuk apalah, apalagi untuk real masjid. Sesat. Kenapa harus dibilang sesat? Ya nyentuh Rasulullah kan. Kita tidak sama-sama Jawa Karya tidak apa-apa, tidak sama real masjid tidak apa-apa, tidak sama masjid yang lain tidak apa-apa. Tapi kalau mengelola masjid tidak seperti Rasulullah mengelola masjid, ini yang jadi pertanyaan besar. Nah, ini yang kemudian mencoba kami riset. Tentu kami tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud kemakmuran masjid versi Rasulullah dan bagaimana Rasulullah itu membangun masjidnya. Dan kami akhirnya menemukan polanya bahwa ternyata bahasa kemakmuran masjid itu semuanya pasti bisa. Tidak butuh duit, tidak butuh jabatan, tidak butuh keahlian. Ternyata semua bisa. Dan kami tuliskan di buku yang kami bikin, namanya bukunya judulnya 3 Hari Bangun Masjid. Itu tertulis pengangguran, karyawan, pegawai negeri, pengusaha, siapapun bisa bikin masjid, atau bahasanya mungkin bukan bikin masjid tapi memakmurkan masjid. Karena syaratnya jelas, Allah tidak mempersusah, gampang, hanya butuh kemauan saja, bukan butuh kemampuan. Ya. Maka buat kami parameter kemakmuran masjid bukan banyaknya jamaah, bukan banyak infak, bukan gedungnya, tapi bicaranya adalah bagaimana para pengurusnya maupun jamaahnya dia terbebas dari menghambakan diri kepada selain menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan memakmurkan masjid
Coba dilihat di surat At-Taubah ayat 18, jelas sekali tertera di situ kan. Orang-orang yang pantas memakmurkan masjid, apa syaratnya? 1, iman. 2, percaya pada hari akhir. 3, sholat, zakat. Habis itu lam yaksa ilallah, dan takut apapun kecuali hanya takut sama Allah. Ini bicara yang paling besar di situ adalah bicara big why, bicara motivasi, bicara hal yang goib, keimanan. Kalau HP itu bahasanya softwarenya yang tidak kelihatan gitu, tapi bisa ngidupin HP-nya. Gitu. Gedung tinggi dan dikasih software, bahasanya kayak komputer yang mewah tapi tidak diinstal program. Dan instalannya yang Allah harapkan ini adalah di At-Taubah ayat 18. Orang-orang yang imannya itu, tauhidnya itu sempurna dan lam yaksa ilallah, tidak usah takut apapun kecuali hanya takut kepada Allah. Ngurus masjid takut duitnya habis. Ini masalah, tidak belum pantas ngurusin masjid atau makmurkan masjid. Ngurus masjid takut habis urusan dengan keluarganya, takut bisnisnya bangkrut, takut ini, takut dikatakan ini, orang ngomong kayak gitu. Nah, ini berarti belum selesai masalah big why-nya. Dia sibuknya mesti cuma urusan teknis. Padahal teknis dalam At-Taubah cuma disampaikan apa? Cuma sholat dan zakat. Kan gitu. Zakat pun nggak harus duitnya kan gitu. Apa namanya, harta yang sudah sampai nisab ya harus dilakukan. Yang dibicarakan adalah non teknis, dan non teknis ini terkait dengan kecintaan kita Allah dan Rasulnya. Ini bicara iman. Kalau kita cinta kepada anak istri kita karena kelihatan itu gampang. Cinta sama harta sama dunia karena kelihatan itu gampang. Tapi cinta sama Allah dan Rasulnya ini kan gak kelihatan. Jadi makanya gak banyak orang, walaupun dia mungkin sholawatannya banyak, mungkin di depan sendiri kaum maulidan, akunya cinta Allah dan Rasulnya, tapi bisa jadi itu palsu. Karena apa? Karena sebuah keimanan itu niscaya tidak akan lepas diri kepada masjid. Jadi kalau orang-orang yang di luar sana ke masjidnya itu cuma seminggu sekali, itu berarti tidak, ya bahasanya aku beriman pun itu iman abal-abal. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya abal-abal. Kalau kita dulu cinta kepada calon istri kita dulu, jatuh cinta, ngelihat rumahnya saja, deg-deg lihat genrengnya saja sudah pikiran gitu kan, ada sesuatu. Sekarang rumahnya Allah, warisannya Rasulullah. Berapa banyak orang seliwer-seliwer masjid sana sini. Oh ini 4.000 kakak aja sudah 14 masjid kok kan gitu. Tapi yang datang ke masjid pintar tapi. Wah, kan ini membuktikan bahwa banyak cinta-cinta yang palsu. Dan kenapa kalau kita harus menjadi orang-orang yang bermain kata Mas Dodi tadi dalam sebuah permainan dakwah ini? Karena itu adalah implikasi atau bukti daripada kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan untuk mencintai Allah dan Rasulnya ini tidak mudah makanya. Tidak mudah. Karena terkadang banyak orang kerja dakwah ini, urus masjid ini dikiranya adalah ngurusi sosial. Banyakan fokusnya adalah hal-hal yang teknis. Gimana caranya kasih makan jamaah, gimana caranya bikin ngumpulin jamaah biar banyak, bikin acara ini jadi EO dan sebagainya. Nah ini kalau tidak didasari dengan big way tadi Pak, nanti jadi salah kerja. Kerjaan kita itu ngurus masjid itu kerja dakwah bukan kerja sosial. Social impact itu pintu masuk. Kebermanfaatan itu pintu masuk saja. Ukurannya bukan itu. Ukurannya dakwah itu yang memenangkan agama ini atas agama yang lain. Kepada siapa? Kepada objek dakwah kita. Kalau ngurus masjid masih sudahlah agamaku, agamamu. Maksudnya langsung itu kita tidak mau dakwah, kita tidak mau sampaikan kebenaran. Seakan-akan udahlah agama tak semua sama. Akhirnya kita jadi moderasi agama, kita jadi pluralisme dan sebagainya. Ini berarti salah apa? Lalu Islam itu ya otoriter atau ayat 33 disampaikan aladhi rasulullah biludah wadinilhaq biadhudahu aladhi kulih walau karahal musyrikun. Ya sudah, berarti ngurus masjid ini kerja dakwah bukan kerja sosial. Karena kita mau membawa sebanyak-banyaknya orang bersama-sama masuk surga. Rasulullah tidak janjikan orang-orang yang ngurus dakwah, orang-orang yang ngurus agama ini dunia tidak dijanjikan. Maka kalau masjid itu infaknya nggak ada ya nggak usah khawatir.
yang datengin nggak ada, nggak usah khawatir, itulah dakwah. Nek wis kabeh itu semuanya sudah terkondisikan, udah perlu dakwah lagi kan gitu kan. Jadi kalau parameter urusan kemakmuran masjid, parameter dakwah dilihat dari hasilnya, Nabi Nuh kan Nabi tidak berhasil. Dakwah 950 tahun, yang ikut berapa? Segelintir manusia, lainnya hewan-hewan doang. Kemudian belum Nabi Isa, belum Nabi Musa. Maka kita belajar dari situ bahwa kita tidak butuh hasil. Parameter kemakmuran bukan dari hasil, tapi dari diri kita. Allah tidak melihat kemampuan kita, tapi Allah lihat sabar dan istiqomahnya kita dalam dikasih ujian sama Allah. Belum tentu ujiannya juga ujian ketidakadaan materi atau ujian kesusahan, belum tentu. Bisa jadi ujiannya dikasih infak yang banyak, dikasih jamaah yang banyak, itu juga ujian dari Allah. Kan begitu? Kalau kita memahami ini parameter konsep kerangka berpikir ini kerja dakwah, maka harusnya takmir tidak ada yang tidak berbahagia. Harusnya Allah sudah pilih antum semua ini di antara jutaan manusia yang ada di luar, harusnya bahagia. Karena kita itu hidup di antara janji-janjinya Allah. Orang yang imannya itu 100%, memperjuangkan agamanya Allah, tidak takut apapun kecuali hanya takut kepada Allah saja, itu harusnya berbahagia. Kenapa kok berbahagia? Karena yang sumbernya kebahagiaan, harta karunnya itu di Allah. Kebahagiaan itu tidak bisa kita dapat di dunia, Pak. Dunia cuma menjanjikan kepuasan, gimana? Butuh ini, wah masjidnya butuh bangun gede, begitu sudah bangun, ya puas saja. Yakinkah para takmirnya bahagia? Belum tentu. Ya jadi sing merasa, sing punya dana merasa, kalau nggak ada saya nggak mungkin berdiri. Sing ketua takmirnya, lo kalau nggak tahu pastikan saya gimana mau ada jamaahnya. Yang ini, wah pejabat ini dan sebagainya. Dan itu nyata terjadi di depan kita. Karena ini zaman fitnah. Rasulullah sudah menyampaikan jauh-jauh hari dulu, ratusan tahun yang lalu, bahwa kita itu nanti akhir zaman itu akan terkena 3 fitnah besar. Dan fitnah itu saat ini juga menimpa masjid. Fitnah apa yang pertama? Fitnah yang pertama adalah fitnah permusuhan, di mana sesama umat muslim gontok-gontokan, nih bedo mandap, nih bedo cungkrang nggak cungkrang, jenggot nggak jenggot, kunut nggak kunut, 11-22 rakaat, kan itu terjadi, ya benar. Jangan sampai masjid kita itu kemudian apa? Masuk ke dalam fitnah itu. Ya selama masih kiblatnya sama, Allahnya sama, rakaat subuhnya sama, ya aliran sesat Ahmadiyah atau Syiah, udah itu saudara ini. Wah, kita kerja dakwah sibuk cari musuh, itu musuhnya itu benteng kekufuran, musuhnya orang-orang kafir yang memusuhi Islam, musuhnya pemikiran-pemikiran yang bukan Islam, yang menyerang anak-anak muda kita, bukan sesama umat Islam. Nah, nek wis boleh musuh sesama umat Islam, wis kena fitnah gitu. Jangan-jangan yang diperjuangkan bukan Islam tapi kelompok. Alhamdulillah. Boleh yang mendirikan masjid yayasan, boleh yang mendirikan partai pun boleh, yang mendirikan kelompok tertentu boleh. Tapi kalau yang diperjuangkan cuma kelompok tertentu, ini berarti masjid teror, masjid memecah belah. Jangan sampai kita jadikan dirikan masjid ini hanya sebagai masjid yang dilaknat oleh Allah kan. Dalam Al-Quran disampaikan ada masjid teror, ada masjid musisa al-taqwa, masjid yang memecah belah atau masjid yang mempersatukan. Nah, kita harus jadi ruang tengah. Di sini semuanya ada Pak. Semuanya hadroh ada, kajian teman-teman salafi juga ada, kajian Hizbut Tahrir ada, kajian jamaah tabligh pun pakai fasilitas ini, NU pakai fasilitas ini. No problem. Tapi apa masalahnya kalau kami bersaudara udah duduk makan, makanya kami masjidnya 3M, bukan 3 miliar tapi makan lagi, makan dulu, makan terus. Jadi setiap pagi, duhur, maghrib ada makanan. Tapi kalau sudah duduk makan-makan itu perbedaan sekarang gitu. Dan artinya apa? Kita juga tidak mengkerdilkan masjid kita. Rasulullah capek-capek mewariskan masjid sama kita untuk fungsinya itu luar biasa. Sementara kita takmirnya mengkerdilkan masjidnya seakan-akan masjid itu hanya untuk sholat dan takmir saja. Oke, betul. Enggak usah ngomong ekonomi di masjid, enggak usah ngomong politik di masjid, enggak usah ngomong ini.
itu nyontoh siapa? Rasulullah itu masjidnya istana negara, gimana? Artinya Rasulullah korban perang saja dirawat di mana? Di masjid. Ya tentunya nggak di mihrab, di lingkungan masjid. Memelihara, mengaku orang-orang fakir, miskin dan sebagainya sebagai ahli sufah di masjid. Bicara apa menggembleng sahabat-sahabatnya itu di mana? Di masjid. Sekarang kita masjid untuk tiduran aja tidak boleh. Jam 8 ayah Isa tutup, wes pokoknya nek orang yang jogo. Ini berarti tidak paham fikih masjid. Fikih masjid salahnya 3 Pak, bisa disebut sebagai masjid. 1, tanahnya diwakafkan. Jadi kalau tanahnya belum diwakafkan itu tidak bisa disebut masjid. Walaupun sekarang disebut musola, tanahnya diwakafkan ya boleh kalau disebut masjid. Terus yang kedua didirikan sholat 5 waktu. Nek sholatnya orang masuk gue, orang isane, ada masjid-masjid di mall ya itu sebenarnya tidak bisa disebut masjid. Karena di sana tidak ditekankan 5 waktu. Walaupun tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ini secara fikih. Terus yang ketiga bisa diakses masyarakat 24 jam tanpa syarat. Artinya sudah jadi rumahnya Allah, milik Allah. Tugas kita cuma jaga. Karena kita nggak mau jaga, akhirnya dikunci, gitu. Akhirnya orang mau lebu, mau infaknya dia hilang. Sound system itu dikurangi kan, akhirnya berarti menurut orang masih belum jaga. Padahal syarat masjid tadi 3 kalau ini tidak terpenuhi Pak, sholat tahiyatul masjid di situ dan iktikaf tidak berlaku, nggak ada pahalanya. Jadi jangan mau iktikaf di masjid di mall, di Solo Paragon yang ada masjidnya mungkin di situ. Jangan iktikaf di situ ya tidak fungsi. Iktikaf itu pahalanya ya hanya di masjid, kalau syarat masjid terpenuhi kan. Juga kalau dengan tahiyatul masjid di situ ya tidak boleh, tapi ya nggak ada pahalanya kan. Nah kita itu hal mendasar Pak. Jadi para pengurus masjid harus belajar fikih masjid juga. Aku masih belajar seminggu sekali di sini ada kajian tentang fikih masjid. Jadi fungsinya masjid, rukunnya, syaratnya, ini yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya kita pelajari. Akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya bahasanya mungkin ini real masjid ini apa sih masjid kok bid'ah semua. Kalau buat kita ada bid'ah, super bid'ah. Ya maksudnya bid'ah ya memang karena nggak dijumpai di masjid-masjid lain kan. Masjid itu ada bioskopnya. Ini di atas ini ada bioskop. Bioskop itu konteks, bukan kontennya bukan buat putar film-film buka aurat dan aneh-aneh enggak. Tapi konteks untuk memanggil siapa? Anak-anak muda, karena target kami salah satunya kan anak muda. Maka bikin bioskop, isinya ya kajian. Kayak sekarang harusnya biasanya kita terima antum semua ini tamu-tamu ini nonton bioskop dulu, video-videonya kita tayangkan bagaimana. Ya mungkin nanti kalau waktunya dengan sampai lewat zuhur ya kita bisa nonton di bioskop dulu. Tapi kalau enggak ya cerita aja. Kalau bioskop itu ya ibaratnya wayang lah, zamannya Wali Songo kan. Wali Songo bikin wayang biar mengundang orang untuk datang dipahamkan dengan Islam dengan cerita-cerita perwayangan. Dan kita sekarang kalau bikin wayang yang datang sinten kan. Akan dibikin bioskop. Terus kita bikin acara-acara lomba kayak malam minggu, setiap malam minggu sini ratusan, 500-an anak-anak muda kumpul di masjid. Kajiannya bukan dipanggil dengan kajian baca kitab atau kajian tafsir, ini ya nggak ada datang. Kajiannya ya wes nongkrong makan-makan kan. Siapapun ustadznya ya mau diomongin apa wis ora peduli, sing penting tekoan di situ ilmu sedikit-sedikit masuk, walaupun masih dengan gojek dan sebagainya. Ini adalah cara dakwah menyampaikan dengan bahasa kaumnya. Nah, sekarang tampil masjid pengen, wah masjidku pengen anak-anak muda, tapi memperlakukan anak muda dipanggilnya dengan bahasa orang tua yang nggak datang Ustaz. Anak-anak muda itu dipanggil dengan baliho nggak datang, kok mereka nggak lihat baliho. Mau iklan di koran udah nggak ada koran, mau iklan di TV mereka udah nggak lihat TV, mau dikasih dalil mereka belum beriman, belum percaya sama dalil gitu. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Sampai berbusa-busa khotib Jumat mengatakan itu datang nggak mereka? Nggak datang. Tapi di kita, siapa yang sholat subuh ada voucher Rp5.000 setiap hari, datang Pak, wis kasih dewe, wis kok nggak selantai harus nih voucher ya. Ini dengan bahasa
Mungkin di sana 5.000 tidak laku. Manggil anak-anak mudanya, ya siapa yang besok subuhan 40 hari berturut-turut tidak telat takbir yang pertama dari imam, maka dia berhak untuk mendapatkan kupon yang nanti akan diundi. Undiannya, hadiahnya NMAX, rame gitu. Atau hadiahnya mobil wuling. Ya atau di sana apa yang dibutuhkan oleh anak-anak mudanya perlu dikasih cari tahu. Nah maka kami Relal Masjid ini karena fokus kami bagaimana menggerakkan anak muda yang nantinya dia semoga bisa menjadi influencer, menjadi ambasadornya Islam untuk berbagai masjid nantinya. Ya kami dengan bahasa anak muda. Karena anak-anak muda ini ya bahasanya sudah beda banget dengan orang-orang tua. Orang tua apalagi tadi karena bahasanya yang saya sampaikan tadi mustahil pengurus masjid kalau dia tahu big why-nya ngurus masjid, dia tidak mungkin tidak bahagia. Karena bahagia milik Allah, kebahagiaan itu bukan karena harta yang datang, tapi adalah sakinah yang Allah hadirkan dalam hatinya. Karena Allah menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah akan diberikan, ditanamkan sakinah di dalam hatinya, diberikan oleh para malaikat, dikabarkan untuk apa? Tidak kecewa dengan masa lalu dan tidak risau atau resah dengan masa depan. Jadi nggak ada yang perlu dipusingkan kan? Nah sekarang permasalahannya gimana kita mau banyak menarik orang ke masjid, sementara kita yang urus masjid gak bahagia, urus masjid kok pengen tambah susu kok, urus masjid kok masjid kok perengat-perengut, urus masjid kok isinya menginter ke proposal sahabat kalau sahabat kini, gimana mau menarik buat orang lain kan gitu, ya. Apalagi anak-anak muda, kalau sudah datang ke masjid cuma disuruh dok, ini ya kamu gini. Lo siapa? Bapak gua jangan nyuruh kan gitu. Nah, ini yang kenyataan yang terjadi. Seakan-akan banyak takbir masjid merasa sudah jadi orang suci kalau di masjid. Kalau orang yang sudah ini bukan yang di masjid sini ya, di sana. Tapi yang sana kadang-kadang memang main sering ke sini. Seakan-akan orang yang belum pakaiannya belum benar itu harus dipeliri sopotowe. Kalau dicurigai ini kan. Kami buka 24 jam Pak. Orang tamu mau datang tadi malam, tamu mana? Datang 2:30 pagi ya. Tamu mana tadi yang pagi? Brebes ya. Blora. Kendal, dari Kendal. Tadi juga ada rombongan pagi dari Kendal. Saya ingin 2 jaman sampai jam 8 nanti jam 6 sampai jam 8. Ya, kami harus siap. Gitu. Artinya apa? Kita bekerja, transaksinya bukan sama yayasan, bukan sama yang bangun masjid, bukan donatur masjid, tapi sama Allah. Urusannya sama Allah. Maka di kami ada marbot daily activity yang kita wajibkan untuk para takmirnya, para marbotnya. Kami di sini kebetulan saya Ustaz menghilangkan bahasa takmir. Karena sebenarnya dalam fikih masjid pun mau disebut apapun kan boleh. Cuman permasalahannya sekarang di Indonesia itu antara bahasa marbot dan takmir ini sudah terjadi gap. Seakan-akan kalau takmir itu adalah pemerintahannya masjid, marbot adalah pesuruh-pesuruhnya masjid. Nom sini jadi Jawa stok aja nih kan. Oh gini ya bersih ngono ya kan. Sementara ketua takmirnya adalah padahal enggak semuanya sama di hadapan Allah. Coba Rasulullah apakah membedakan perlakuannya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam dengan Bilal bin Rabah, terus Abu Hurairah yang miskin? Enggak kan? Sama. Semuanya sama. Enggak ngerti nanti di hadapan Allah biar Allah yang menilai. Maka tugas kita harusnya yang ngurus masjid, anak mudanya ditumbuhkan. Jangan cuma hanya prestasi tertingginya adzan dan iqomah saja. Rasanya kalau mau menggantikan imamnya tunggu imamnya mati dulu. Rasanya kalau mau naik mimbar khotib kultum itu nunggu nggak ada ustadz yang mau lagi ya. Sehingga apa anak-anak mudanya jadi nggak bertumbuh di masjid. Di tempat kami sebelum ustadz ngomong di subuh tunjuk dulu kultur tuh. Di mereka yang tadinya mungkin tidak bisa ngomong di depan umum merasa tumbuh di masjid. Tadinya malu-malu bisa pede, tadinya baca Qurannya tidak bagus bisa tadinya bagus. Maka anak muda yang dikumpul-kumpulkan termasuk yang merasa muda ini dan cuma dikumpulkan. Kalau cuma dikumpulkan Persis Solo juga kumpulin orang kan gitu ya.
Gimana? Nanti bicara tentang filosofi bola ya, kami mengambil makna perbolaan ini karena lebih mudah menjelaskan. Tapi kalau ngumpulin para supporter saja itu mereka ngasih bensin. Kok yang di masjid dikumpulin dan dikasih bensin? Coba Persis Solo tuh, mau sama PSI yang aja mati gelut mati-mati ini loh. Gimana? Anak-anak mudanya itu. Kenapa yang di masjid orang anak mudanya nggak berani mati untuk Islam? Nah ini berarti ada yang belum diinstal nih ruhnya. Bola saja install ruh kepada para pemain dan supporternya. Sementara kita di masjid seakan-akan di sholat terus padahal Islam ngajarin apa? Berjamaah, satu imam kan gitu. Habis itu aturan yang sama, perbuatan yang sama. Seakan-akan kita habis sholat ya sudah habis kenal sama yang lain pun tidak ini pun dan itu. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa kita ngumpul di masjid, kami menghilangkan bahasa takbir biar tidak terjadi kesenjangan, tidak merasa paling berjasa, nggak ada yang merasa ketuanya yang paling berjasa, paling hebat. Kalau nggak ada saya tidak mungkin. Yang di bawah pun tidak merasa rendah diri karena bisa berkontribusi kan gitu. Dan kami melakukan bahasanya mensinkronkan pemikiran kita. Jadi satu pemikiran, satu perbuatan, satu peraturan dan satu pemikiran, satu perasaan, satu perbuatan dan satu peraturan. Jadi aturannya sama buat maupun pucuk pimpinan maupun yang ada di bawah itu aturannya sama. Aturan yang sama apa? Aturan yang sama untuk kumpul di jam 3 untuk kumpul di masjid, yang ngurus masjid jam 3 sampai jam 6 pagi. Untuk apa? Marbot gitu. Ini kan siapa sih? Ya. Kadang menyebutnya afturnya, bensinnya atau pertamaknya itu adalah STTB, subuh, tilawah, tahajud, jamaah. Itu Mas. Oh. Ganti baterai dulu. Cek. Ya. STTB, subuh, tilawah, tahajud berjamaah. Kenapa kok subuh? Karena subuh ini katalis untuk orang-orang yang munafik. Ya kita belum tentu terbebas juga dengan lain munafik, tapi kita meyakini bahwa salah satu kriteria biar kita dibebaskan dari sifat munafik adalah memperjuangkan subuh kita. Maka di sini subuh, habis subuh tidak boleh tidur, karena anak mudanya harus majelis taklim. Kalau di taklim tadi dia tidur semprotin, tidak boleh tidur. Walau ngantuk ya harus push up, jumping jack dan lain sebagainya. ST, T-nya tahajud. Kenapa tahajud? Tahajud karena itu senjatanya para pejuang dakwah. Jadi jangan tinggalkan tahajud dan witirnya. Maka kami ya karena anak-anak muda itu kalau disuruh sendiri ya tidak melakukan, hanya berjamaah saja. Tahajudnya di kami itu 1 juz. Jadi ini ada partiturnya yang imamnya baca, boleh ganti ya. 1 juz kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Terus habis itu ST subuh tilawah, subuh tahajud tilawah. Kami tilawahnya dulu pas belum banyak kita agenda-agenda yang wajib melayani tamu dan sebagainya. Kami tilawahnya 5 juz 1 hari. Jadi setiap habis sholat 1 juz, setiap habis sholat 1 juz. Nah, itu dalam rangka apa sih? Ya dalam rangka kita daftar kerja sama siapa? Sama Allah. Allah janji akan datang di sepertiga malam. Kita tidur di jam 1:30 malam, kita tidak kumpul. Allah sebagai yang punya perusahaan mau ngasih jobdesk gimana, Ustaz? Gitu. Ini analogi. Ya. Jadi kita kan bahasanya pekerja gitu. Jangan ada yang merasa pemilik masjid, bukan. Walaupun yang duit di masjid, jangan merasa ini masjid punya saya. Masjid punya Allah, Allah yang sampaikan. Maka karena punya Allah, kita kerja sama Allah, transaksi amal soleh kita jual untuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka transaksinya bukan sama donatur, bukan sama yayasan, itu boleh silahkan kan. Tapi transaksi utamanya dengan siapa? Dengan Allah. Maka kalau bicara apa yang kami lakukan ya tadi STTP, istiqomah dari dulu sampai sekarang. Minimalnya kalau baca sudah ada kegiatan yang lebih wajib, nemuin tamu wajib, harus hal yang wajib, yang sunahnya dikurangi tidak apa-apa, tapi bukan dihilangkan. Yang dikurangi apa? Tilawahnya. Yang 5 juz minimalnya 1 juz itu harus selesai dalam 1 hari. Kalau urusan tahajud itu kan ya nggak usah dikurangi, jam segitu rata-rata juga belum menerima tamu atau apapun kan gitu ya. Jadi komitmen saja para pengurus masjid, ayo bareng-bareng, apalagi 14 masjid ya. Semuanya jam 3 pagi itu sound system sudah keluar orang sing ngimami tahajud. Walaupun mungkin video orang jamaah nggak apa-apa, syiar. Dan itu membuktikan untuk apa? Kita tuh lagi ngelamar kerjaan sama Allah. Ngelamar kerjaan biar apa? Biar dikasih kerjaan sama Allah. Gajinya jelas apa? Surga ampunannya Allah. Jenengan kalau misalnya ditawarin kerjaan sama Seritek misalnya di Solo gitu ya. Jenengan tak kok gaji piro kan atau naik 1 juta, gelem tak daftar kan gitu. Akhirnya syaratnya apa kan? Syaratnya bisa bahasa Inggris, akhirnya kita khusus bahasa Inggris. Syaratnya kudu bisa apa, kita mau ngelakuin apa. Begitu juga coba dilihat orang-orang yang jadi tentara itu jaga negara, jaga istana presiden, jadi pas pampres dagang betul, PD betul, PD kan, wasing jaga yang punya bumi dan seisinya rumahnya Allah, kita tidak PD sih jadi perkara. Berarti belum paham kita kerja sama siapa, gajinya berapa, menurut saya berapa banyak ratusan orang, ribuan orang berbondong-bondong ke Arab Saudi, ke Qatar, ke Malaysia untuk jadi TKI karena tergiur dengan apa? Gaji puluhan juta. Yakin karena mereka mampu menggaji, mereka tinggalkan anak istrinya, mereka tinggalkan suami anak-anaknya, tidak cuma sebulan 2 bulan, tahunan. Kita ngurus masjid yang sama Allah janjinya adalah surga, naungan di padang mahsyar. Kita ke masjid, nanti ya Allah, nanti tunggu saya slow, nanti tunggu saya bisnisnya berhasil dulu, tak kerja dulu, tak kok yang alasan. Itulah manusia, banyak yang tertipu dengan dunia karena sifatnya apa? Ini butuh panggilan iman, bukan panggilan duit. Kami bukan tidak setuju dengan masjid-masjid yang menggaji ya. Artinya, oke, kamu jadi imam sini tak bayar 15 juta, ya boleh, secara fikih boleh. Tapi kalau kami lebih merasakan wajibnya, kalau menurut Rasulullah tidak gaji, sahabat, ya kan? Antum kesini harus dengan panggilan iman para pengurus. Ya kalau yang dikasih harta itu yang masih lemah imannya, harusnya yang ngurus itu sudah kuat imannya. Yakin transaksinya itu dengan padang mahsyar dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak butuh duitnya. Kalau duit itu datang itu cuma dalam keadaan hina. Kami dari masjid apakah kemudian yang ada di sini terlantar buktinya masih hidup, masih bisa makan. Main Alphard ya masih bisa. Kemarin kita sudah pernah punya Alphard 2 hari. Kemarin yang ada orang wakafan pakainya Pajero, kita juga naik Pajero, tak apa-apa gitu. Jadi apa, nggak usah khawatir. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan orang yang berjuang di jalannya Allah. Nah itu yang harus menjadi patokan. Ujiannya besar karena setannya banyak. Karena dakwah ini ujungnya belum kelihatan, jalan gelap, dan banyak orang suka ada di situ, banyak musuhnya, banyak hambatannya, banyak jurinya, banyak curangnya. Kita di sini berkumpul, bermajelis, setan di luar juga lagi bermajelis, tambah soalnya setan itu terakhir. Iblis itu strateginya nanti begitu keluar, nanti di perempatan ini gini ya, bisikin, nanti begitu sampai rumah, temukan dengan wajah istri, bubar apa yang disampaikan. Oh ya surah urusan, urusan gue selo, kayak kok serius banget kok urus masjid kan gitu. Nah inilah ujiannya adalah seperti itu. Maka ada banyak kemudian orang terus begitu seminar 1-2 jam sampai sana terus mau merubah diri. Kan ini merubah habit, merubah mindset, merubah software tadi, diupdate softwarenya. Update softwarenya apa? Ya tadi dengan atau bahaya 18. Maka subuh tilawah tahajud berjamaah. Karena dakwah tidak bisa sendirian berjamaah.
Udah nanti Allah datangkan temannya, jangan takut ya. Satu keluar Allah datangkan 1000. Mudah bagi Allah. Urusan duit itu mau kita kerja sama Seritek saja tidak akan pernah nanya kalau disuruh sama Seritek. Antum ini ya, kamu kerja ya, tolong kamu berangkat ke Purwokerto, nanti di sana temuin ini ya, ini gini. Kita tanya sama Seritek, bos, emang punya duit atau nyuruh-nyuruh saya? Gitu. Kira-kira bosnya marah atau? Marah. Oh kita kerja di situ aja udah yakin dengan gajinya yang gede kok. Masa disuruh malah kita menanyakan. Itu coba kita analogikan dengan kerjaan yang Allah kasih sama kita. Ayo dakwah, makmurkan masjid ini, sampaikan kebenaran kepada orang-orang. Caranya dengan mungkin kan kita mikir dengan makan-makan, tapi kalau nggak ada duitnya gimana ceritanya kan gitu. Kita akhirnya sibuk bikin proposal. Non sewu kita di sini tak pernah bikin proposal. Sampaikan kepada donatur itu tidak. Enggak bikin proposal. Proposalnya sampaikan sama Allah. Biar Allah yang membolak-balikan donatur. Kita tugasnya ikhtiar saja. Ikhtiarnya apa ya? Kami punya bisnis gitu kan. Dodolan oleh-oleh. Kemudian habis itu kami punya bikin buku yang dijual. Kemudian kami ceritakan, kita punya media sosial, cerita aja apa kegiatan di sini. Kita gerakan sedekah subuh. Terus kadang-kadang datangnya rezeki yang kalau datangkan itu ayah nasib. Dan itu mencukupi terhadap hajat-hajatnya Allah. Karena apa? Karena dakwah ini hajatnya Allah, bukan hajat kita. Ini kan bukan hajatnya kita. Jadi kita sebenarnya cuman ya wis bahasane seperti Rasulullah paling suka dipanggil dengan nama Abdullah. Abdullah itu artinya hambanya Allah. Bahasa kasarnya jomo sing Gusti Allah, budaknya Allah. Budak punya pilihan enggak, Ustaz? Enggak punya kan? Budak ya harus menurut kalau Tuhannya kan gitu. Dan kita paham bahwa Allah itu sebaik-baik sutradara, ibarat pemain film. Kita cuma pemain. Siapa yang mengarahkan? Allah. Dakwah ini juga gitu. Bukan dengan hawa nafsu kita, tapi dengan kira-kira apa sih tujuan dakwahnya. Jangan-jangan kita salah menginterpretasikannya, sehingga tadi kita merasa kemakmuran itu harus banyak jamaah, harus banyak infak, harus tingginya gitu dan sebagainya. Ternyata bukan itu. Ternyata yang diinginkan Allah dan Rasulnya yang pertama, bikuanya kita kerja sama Allah dulu, jelas dulu. Kita lagi tijarah, transaksi sama Allah dengan surganya Allah. Ini sudah dipahami belum? Atau sekedar kita pengen pujian orang, atau sekedar kita pengen kelihatan soleh di hadapan orang. Nah, ini alhamdulillah ini yang tidak diharapkan. Tapi ini fitnah ini muncul karena fitnah yang pertama tadi saya sampaikan fitnah permusuhan, yang kedua masjid itu terkena fitnah kekayaan, harta atau materi. Oke. Jadi akhirnya apa? Orang bilang kalau misalnya saya keliling-keliling ratusan masjid, selalu yang ditanyakan itu yang pertama mesti muncul. Kabeh-kabeh itu kan serba suki mau beo. Pripun carane golek duwite. Ini berarti belum masuk ini kerja dakwah ini. Rasulullah diboikot 3 tahun saja, nggak punya duit makan aja susah, dakwah jalan nggak? Jalan nggak? Berarti kalau udah ada duitnya, Allah lagi uji, antum tetap mau jalan nggak? Allah datangkan corona, antum corona mau tiarap atau mau tetap bergerak walaupun dengan tiarap dan merangkak kan? Tapi yang terjadi banyak ya, akhirnya udur syar'i 2 tahun. Udur syar'i itu ya sedina 2 dina seminggu kan. Makanya yang terkena fitnah tadi. Sehingga seakan-akan harus gedungnya yang lebih gede. Soalnya gedungnya lebih gede, berarti kita bisa lebih gede lagi. Terus sekarang alhamdulillah di Solo ada masjid baru kan itu. Nah, itu besar itu ya nanti saya kira sudah fungsi direct. Belum ya, karena nunggu harus jadi dulu. Padahal Rasulullah mencontohkan bikin masjid Nabawi, masjid Kuba itu harus berhari-hari enggak? Enggak kan? Udah ini patoknya sini, sana batasnya udah ini jadi masjid. Langsung buat sholat betul. Tapi fitnah besar buat kita. Nek urung ana tegel, urung dadi sibuknya diganti mobil ning dalan kencreng-kencreng gitu. Akhirnya apa? Ya dadi. Kok nek wis dadi sing dipikir ganti karpete, ganti gini dan sebagainya. Fokusnya di situ. Dakwah untuk akhirnya memenangkan Islam ini di atas agama yang lain tidak pernah terpikirkan.
Apalagi bicara oh sapu itu radikal amat terus biasa wae gini. Itu terkena fitnah. Akhirnya seakan-akan kemenangan dakwah ini adalah dari hal yang tadi harta. Itu fitnah yang kedua. Ada 3 fitnah. Jadi ini kita harus sadari bahwa pengurus masjid juga harus peka terhadap zaman. Zamannya bagaimana, instalannya tadi kontennya tetap sama yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, tapi konteksnya harus dibedakan. Saat ini zamannya kita tidak bisa kemudian kayak dakwah 5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu. Jangan bicara oh dulu aja kayak gini kok, udahlah pokoknya kalau gini mesti berhasil. Kalau itu bukan hal-hal perkara yang usul, tidak masalah. Ini perkara-perkara cabang cara model, sekarang kita pakai online, sekarang kita pakai QRIS, pakai dan sebagainya, itu no problem. Dan itu yang kami lakukan sehingga banyak orang-orang yang masih konvensional menganggap bahwa kami di sini itu bid'ah. Maksudnya bid'ah, yes. Oke, mengada-adakan urusan-urusan ini, misalnya mungkin ada aja lah orang masa gini mesti akan ngomong. Padahal ini ya buat menarik anak muda. Anak muda kan senang foto-foto. Kenapa kok ada masjid? Sing penting, wah ini masjid kok panggilannya foto-foto. Ya apa-apa bangane orang yang masjid kan gitu. Gitu. Jadi kita dakwahnya Rasulullah juga nggak memberikan dalil sama orang-orang yang belum terpanggil secara iman. Rasulullah tetap sabar nyuapin, ya kan? Orang buta yang Yahudi yang mengumpat terus tiap hari sama Rasulullah, pada Rasulullah yang nyuapin. Apakah Rasulullah kasih dalil? Enggak, tapi sabar. Itulah ujian dakwah. Jadi welcome to the club bahasa kami ya. Kami jauh lebih muda dalam urusan dakwah ini dari antum, tapi semangat kami menyampaikan adalah bagian mengingatkan diri kami. Dan juga yang kedua ya untung sudah sini, kalau kami tidak bicara terus kami main ngomong-ngomong. Jadi Tuhan saya bukan menggurui, ini kami menasihati. Saya mau yang datang 1 orang, yang datang 5 orang, 100 orang, 1000 orang pun kami marbot ini sudah biasa untuk kami, tidak ada urusannya transaksi sama manusia. Kami udah big way-nya adalah sama Allah. Kalau bicara hari Sabtu, hari Ahad, itu kan biasanya orang-orang itu sibuk untuk pelestiran dan sebagainya. Tapi ngurus dakwah, ya emang akhirnya apa bahasanya sudah kami wakafkan aja diri kami itu. Ya dakwah itu kalau duitnya habis ya wajar, namanya dakwah kan. Kalau dakwah waktunya habis ya wajar, dakwah itu perkara kontribusi kok, bukan perkara saya dapat manfaat apa begitu. Jadi kalau kita memahami itu akan ketemu nanti harta karun yang namanya kebahagiaan. Dan harta karunnya itu ibarat kita mencari harta karun, tidak bisa Pak, kita cuma bawa cangkul ngeduk sak duduke, kira-kira ketemu enggak? Enggak kan? Kalau di film-film itu mencari harta karun kan mesti butuh petane gitu. Ibarat sekarang ada Google Map-nya. Arahnya kemana nih harta karunnya? Dan kita juga dalam dakwah ini harta karunnya itu juga ada. Apa ya? Ada Google Map-nya. Google Map-nya Al-Quran dan Sunnah. Jadi ngurus masjid, jangan tiru Jogokarian, jangan tiru Real Masjid, jangan tiru Al-Falah, jangan tiru masjid-masjid apapun itu, tapi tiru Rasulullah dulu pas ngurus masjid. Kami pun mungkin dalam ngurus ini ya masih banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai itu dalam tema ketidaktahuan dan kesedikitnya ilmu kami, tapi tidak terus berputus asa untuk dalam bergerak. Karena salah satu tipikal orang yang disampaikan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mau dakwah dan nunggu alim dulu, nggak nunggu alim dulu baru berdakwah, tapi adalah berdakwah sampai alim. Sampaikan walaupun 1 ayat, ada dapat 1 dalil 10 amal. Jangan nunggu 1000 dalil baru 1 amal kan gitu. Nah, ini semangat kami yang di sini. Kami bukan lulusan pondok pesantren, kami bukan lulusan Timur Tengah, ya memang pakir ilmu notabene. Kami sebutnya kami ya penggerak saja. Apa yang menjadi keresahan para ulama, apa yang menjadi keresahan para ustadz-ustadz ini, kami mencoba mengimplementasikan, bukan hanya sekedar narasi saja. Banyak narasi, ayo bersatu, gini, tapi notabene kenyataannya kalau dengan kelompok ini janganlah kan gitu, kalau begini janganlah, itu terjadi kan gitu. Atau mungkin narasinya wah Islam itu solusi, masjidnya gede, menaranya tinggi. Di sebelah ada yang kelaparan tidak tahu, di sebelah ada yang tidak bisa akses kesehatan tidak tahu, ada yang tidak bisa belajar tidak tahu.
Maka kami di Real Masjid ini sekolah gratis dari TK sampai SMP, pengobatan gratis, medis maupun alternatif untuk masyarakat setiap hari Jumat. Ada makan gratis sehari 3 kali. Kemudian ada layanan hukum untuk masyarakat yang terkena kasus hukum, kita siapkan pengacara-pengacaranya. Ada tuh anak-anak mudanya layanan skripsi, layanan laundry dan sebagainya. Artinya apa? Kami lagi pengen menjadikan masjid ini itu orang bangga terhadap masjid. Oh ternyata masjid itu sumber solusi ya. Masjid itu punya siapa sih? Punya partai ya? Punya ini? Bukan, punya Allah. Oh ternyata sumber solusinya Allah. Itulah dakwah. Oke. Jadi dakwah yang ditinggikan itu Islam, Allah dan Rasulnya, bukan kelompok. Kalau kita udah masuk kelompok saya itu udah boleh ke masjid ini. Kalau udah sesuai dengan ini, emang dengan kelompokmu saja Islam ini bisa menang. Maka kami di sini bermadhab ukhuwah. Madhab ukhuwah. Jadi madhab ukhuwah itu ada 4 kriterianya. Yang pertama, kita paham bahwa perbedaan itu lebih sedikit daripada persamaan. Gimana? Kelompok madhab-madhab itu perbedaannya yang paling tata cara ibadah kan. Terus nanti perbedaan masalah tafsir nafas atau sini mensucikan dengan sufi, bahasa sufi, ada yang bahasanya pakai bahasa tafsir nafas atau bahasanya pakai ngaji alikam dan sebagainya. Itu sama-sama sebenarnya, tapi hanya istilahnya yang berbeda-beda. Ibarat kelompok-kelompok dakwah dalam Islam ini adalah geng motor saja. Ada RI King, ada Supra, ada GL, ada macam-macam. Tujuannya sama, ke arah yang sama, hanya pakai motornya mungkin beda-beda. Perkaranya jangan merasa motornya Harley sendiri, yang lain itu CB, sehingga kita sibuk menyek sing beda motor tadi. Selama ada aliran sesat, sudah yang diperjuangkan Allah dan Rasulnya. Terus kemudian yang kedua, kriteria madhab ukhuwah adalah bahwa ulama sudah sepakat untuk berbeda. Kita yang bukan ulama tidak usah sibuk untuk cari perbedaan, tidak usah debat. Kami loh ya, yang pakai itu ya ngapain kita debat, dalil aja tidak paham apa gitu. Sudah tugas kita. Yang ketiga, tugas kita adalah pilih mana yang menurut kita itu hujahnya paling kuat, ikuti. Tidak apa-apa berkelompok dengan kelompok apapun, tidak apa-apa, selama itu kelompoknya bukan pecah belah kan? Tapi kelompoknya adalah buat teman-teman kita beribadah. Misalnya kita bermadhab Indonesia Syafi'i, kita mungkin mau pakai teman-teman yang di Arab pakai Hambali gitu, ya no problem, silahkan. Tapi jangan sampai kemudian apa yang kita pilih merasa paling benar sendiri dan yang lain pasti salah semua. Terus yang keempat, jadilah ahlul islah, orang yang mempersatukan di antara sesama umat Muslim yang bertikai. Bahkan untuk mempersatukan antara dua orang yang beriman, pahalanya besar sampai-sampai berbohong saja tidak mengapa kan. Nah ini berarti kan memperjuangkannya merupakan amalan yang besar. Maka kami dulu sebelum Real Masjid namanya Muslim United, itu kan sebenarnya bahasanya ukhuwah Islamiyah, tapi kami bahasakan bahasanya itu lebih mudah bisa diterima sama orang. Orang di kadrun nyambung MU, Muslim United bahasa itu. Kemudian kami bikin event acara mempersatukan ustaz-ustaz dari berbagai harokat dalam panggung dakwah. Mungkin yang sudah pernah tahu ya, tahun 2018-2019 kami lakukan untuk puluhan ribu orang yang datang. Kemudian di tahun ketiga kita mau bikin lagi, ternyata pandemi datang 2020. Akhirnya kami diarahkan para ustaz untuk bikin masjid. Bikin masjid dalam 3 hari, tidak bangun masjid tapi sulap yang tadinya toko jadi masjid. Nah, terus masjid bicaranya fungsi, bukan bicara bangun. Sekarang ngecat aja, kita dulu udah tahun-tahun nggak pernah ngecat ya. Ngecat ya ini saja, sekarang itu lagi ngecat. Gawe acara-acara yang kita fokus. Banyak orang masuk sini, ini bengkel apa ya? Oh ini pekarangan kucing atau ini apa gitu. Ya no problem buat kami lah. Yang dicontoh masjid itu nggak ada rukun masjid itu harus ada kubahnya, nggak ada. Rukun masjid itu harus bentuknya kaligrafi ini berupa kemarin gorden jadi sesimpel itu. Kami menerapkan
sebenarnya bangun masjid ataupun memakmurkan masjid itu tidak rumit-rumit, hanya kita yang kadang merumitkan diri. Karena parameternya itu untuk dilihat orang, parameternya itu untuk berbangga-banggaan. Parameternya kita sama Allah saja. Kita tidak apa-apa, mungkin kalau kita udah dakwah ternyata yang datang nggak banyak, pada nggak mau datang, malah ditinggalin orang dan sebagainya. Gak apa-apa. Itu Nabi dan Rasul, para ulama-ulama itu mengalami itu, dan itulah dakwah. Jangan-jangan kalau kita itu dakwahnya selalu dimudahkan terus sama Allah terus, jangan-jangan itu bukan dakwah. Jadi kan kalau saya kasih tahu apa yang terjadi kalau hari Jumat kami umumkan saldo infak, Pak, jangan mungkin akan mundur untuk urus masjid. Karena kita setiap hari Jumat mungkin minus terus. Minus paling besar sampai 800 juta, Pak. Dengan mau mundur apa benar? Tapi ya bahasa dan sampai itu kan bagian dari apa? Kami memahami kita akan diuji dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi santuy saja, kita pekerja membingungi perusahaan, kan itu. Dan perusahaan itu duitnya sendiri dan mikir si bos lah, kan itu. Bagaimana kita kerja sama orang, masalah bos si bos itu apa? Dan kami ngerasa Allah itu himpunkan semua urusan kita di saat apa? Kita itu kibarkan bendera putih sama Allah. Jangan ngerasa kita ini bisa. 100 miliar buat kita mudah, kecil atau besar? Besar dong. Bingung mikir dari mana datangnya 100 miliar. Tapi buat Allah kecil atau kecil? Kecil banget. Nah, tugas kita itu jangan mengkerdilkan dakwah. Jangan dakwah itu dengan parameter kemampuan kita, Pak, nggak kemana-mana. Oh, kita serba tidak bisa kok. Akhirnya kita cuma apa? Ngutuk kegelapan. Di sebelah kanan kiri masjid itu nggak pernah datang ke masjid, datang nih, wah jangan lah ini kita berhenti. Terus lah, yang penting kita udah di masjid, udah soleh sendiri, udah selesai. Padahal bukan itu yang dimau sama Allah. Itu kita lagi diuji. Jangan mengutuk kegelapan, tapi jadilah lilin yang walaupun sedikit kita punya kontribusi dalam memberikan cahaya. Inilah dakwah. Nah, itu yang kami install terus kepada anak-anak muda yang ada di sini, sehingga walaupun masih muda-muda, kita kebanyakan sudah ada panjang angan-angan lagi terhadap dunia. Karena mereka kami karantina di sini minimalnya 6 bulan. Jadi 6 bulan untuk merubah hidup mereka, pemikiran mereka, untuk bisa punya karakter pejuang gitu. Ada mungkin 1 jam 2 jam anak mudanya dikumpulin di sini. Terus habis itu keluar sudah lupa. Karena sifatnya agama ini adalah nasihat. Nasihat untuk akhirat itu harusnya disampaikan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Kalau nasihat dunia dikasih tahu sekali, ingatnya sampai mati, Ustaz. Oke. Bapak saya puluhan tahun yang lalu ngomong, Bapak punya tanah di sini, ini sawah ya, ini ada di sini. Puluhan tahun kemudian Bapak kita meninggal, kita ingat. Oh, Bapak tuh punya harta di sana, itu mau diwariskan sama kita itu. Ingat terus, Pak. Tapi kalau bicara akhirat, kita sekarang lagi ngomong padang mahsyar, ngomong surga, ngomong pahala, ngomong amal soleh dan sebagainya, Pak. Kita keluar nanti ketemu urusan bisnis, urusan keluarga, urusan apalah itu yang Allah hadirkan untuk uji kita. Biasanya kita lupa. Maka ayo, wah ini masya Allah sekali, jarang-jarang di sebuah apalagi perkotaan gitu ya, bisa ngumpulin masjid-masjid. Rata-rata masjid itu bersaing. Jadi wah ngambil infak Jumatku, Jumatan itu dari orang apa? Kalau itu Jumatan ya kau boleh di masjid, tapi nggak boleh Jumatan yang di sini kan gitu. Terus macam-macam lah di sini kan. Nah itu yang kami lakukan. Jadi kami mencoba memaknai masjid itu ternyata bisa kok. Untuk memakmurkan masjid itu dengan bahasanya apa ya? Panggilan iman. Panggilan meyakini bahwa kita itu transaksi sama Allah. Panggilan yang membuat membebaskan kita tidak khawatir dengan apapun yang belum terjadi. Kata Ustaz, mungkin bisa disambung dengan tanya jawab kalau ada, atau mungkin bisa sharing, atau bahkan mungkin apa yang saya sampaikan tadi ada salahnya, monggo kami terbuka untuk diskusi dialog. Kata. Ya. Oke, Pak. Semangat nggih ngurus masjid nggih, Pak nggih. Masya Allah, semangat. Apalagi emang nggih
sebentar lagi mau Ramadan ya kan. Kita make tonggone sedulure sing derek ke masjid monggo diajak. Nggih, ayo lho, makmur ke masjid dhewe lho, kan itu kan. Jadi ya Mas Tanah itu ngendika aja mik dadi wong saleh dhewean. Melasi surgane sing dawa, sing gede ngono lho kan. Monggo diajak silaturahmi nih ke setiap rumah tetangga kita, tamer-tamer itu biar nanti mengajak ke arah masjid. Jadi masjid itu kan lebih guyub malih ya kan. Biasa silaturahmi teng masjid nggih Pak nggih. Makanya subuh aku Pak Doni enggak ada ya. Pak Doni aku nggih kok. Jangan nanti ada apa? Silaturahmi kegiatan dalam Pak Doni gitu kan. Jadi makin kerasa bahwa sedulure kuwi bukan karena ada kepentingannya aja, tapi memang saudara yang sama-sama untuk mengajak kebaikan, sama-sama di masjid. Monggo sering ngajak silaturahminya di masjid, ketemu jamaah yang lagi di masjid. Jadi makanya doanya itu sedesa niku masjidnya kok kabeh. Masyaallah. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan mungkin silakan, mumpung ada di sini, silakan mau ada di-sharingkan. Mungkin ada Mas Anang nanti akan kita sharing bersama. Silakan Pak, monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kondisi masjidnya. Hal-hal teknis boleh nanti. Hal-hal yang silakan, monggo. Silakan. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Sugito. Saya selaku nasihat utama. Beberapa hal yang perlu saya tanyakan bahwa apapun yang kita lakukan dari sekian perjalanan itu adalah mengajak atau berhubungan dengan seseorang atau dengan warga atau jamaah yang lain. Ini motivasi yang paling menarik untuk atau sekian perjalanan dari Madrid ini yang paling akhirnya dari motivasi itu menjadikan hal yang istimewa. Sekilas tadi saya menerimanya jam makan, atau mungkin ada yang lain atau kegiatan apa yang kira-kira orang lain menjadi menarik atau tertarik sehingga berbondong-bondong sehingga kita juga akan mengerti bahwa di situ adalah kegiatan yang banyak tadi. Itu sekali lagi tadi juga hanya sekilas, tapi mungkin ada langkah yang kami nanti bawa pulang, ya, utamanya memberikan motivasi kepada orang lain atau jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bicara dakwah, ya tadi saya sampaikan ada konten, ada konteks ya. Kita udah yang mau bertanyakan kontennya pasti sunnah dan sunnah. Tapi konteksnya ini macam-macam sesuai objek dakwah. Dan kami tidak bisa ngomong kalau di sana diterapkan hal yang sama dengan di sini itu mesti hasilnya sama, belum tentu. Tergantung karakter masyarakatnya. Kita di sini kalau hari Jumat itu bikin bagi-bagi sayur, buah, pauk itu sama masyarakat. Mereka hadir untuk dapetin itu. Tapi mungkin di sana kalau karakternya pertanian bagi-bagi itu biasa di samping rumah aja. Nanti yang dibagi-bagi mungkin bukan itu bisa gitu. Dan tapi pada prinsipnya sebetulnya namanya menurut survei kami ternyata pemenuhan hajatul uluhiyah ini uluhiyahnya manusia itu tentang perut ini penting karena di kami itu apalagi anak-anak mudanya ini orang doyan suron itu doyan sego. Jadi dinasihati itu ya nek wetenge ngelih itu ya anarkis gitu. Karena nggak mau dengerin kan kita. Lo masa kita kalah sama misionaris tuh, kasih makan telaten akhirnya masuk Nasrani, masuk Katolik kan. Ya, kita juga seperti dari Rasulullah kan contohkan itu. Ya, apa yang kami parameternya dilakukan juga oleh Rasulullah. Rasulullah itu bandingkan apa? Ghanimah paling banyak sama siapa? Orang-orang yang lemah imannya. Orang perkara yang datang ke masjid karena panggilannya bukan makan-makan ibadah dan tidak mau makan kan juga tidak apa-apa. Tapi kan lebih banyak orang-orang yang dipanggilnya harus dengan kebermanfaatan. Nah kebermanfaatan salah satunya ya sih paling gampang ya makan. Lain yang petangnya wis mangan, kuwi berarti budak atau apa itu hewan saja. Singa itu kalau kenyang itu juga diem gitu. Buaya saja kalau kenyang itu diem gitu. Mau akhirnya manut dan sebagainya. Pawang kan andalan pawang apa? Makan kan gitu. Nah kita ibaratnya kayak pawang
awal-awal tadi lah, dan kami sejauh ini efektif Ustaz, makan ini. Kami Jumat kirim makan ke Polda, Polsek, ke mereka nggak ada ke sini, tapi makanannya sampai ke sana. Nah, buah, nah tumpeng kan gitu. Masyarakat sekitar, mereka nggak harus makan di sini, kita hadirkan makanannya sama. Dan itu efektif. Maksudnya orang itu kalau coba jenengan kalau sudah urus masjid itu kok kayak botol-botolan itu sih rapat atau mangan enak. Nah rapat tuh garingan makan gitu, kacang gitu. Akhirnya rapat ini botol-botolan nggak menghasilkan apa-apa karena pikirannya itu harus ngelel pikir. Nah itu masuk makan ini buat kami efektif. Dan kebanyakan makan-makan itu dibungkus Pak, kami dari puskesmas mana? Kenapa? Ada interaksi, duduk, ambil gitu. Kalau makan akhirnya ngambil ya sisa pikir ke rumah, kembali kan. Terus nggak berefek apapun. Kan kita bicara dakwah itu makan itu kan itu masuk saja. Yang endingnya akhirnya dakwah masuk ke mereka. Kita bagi-bagi sayur dulu itu ya kasihnya apa? Kasihnya surat cinta, ada surat cintanya itu bentuk dalil atau hadis atau kata-kata mutiara yang akhirnya dia kasih ya aduh ya. Ada sebuah solusi yang dia dapat dari pintu masuk yang gratis-gratis tadi. Makan juga seperti itu. Nanti tinggal ada agen-agen dakwahnya, kita mau bersama jamaah tadi. Bareng ngobrol dengan saya itu ini punya anak ini, jangan-jangan itu juga anak-anak yang butuh mantu tuh dipertemukan. Yang ini jual tanah, yang ini lagi butuh tanah, kan bisa terjadi seperti itu. Jadi silaturahmi kalau tidak dengan makan itu ya buat kami anarkis. Jadi kan coba dipraktekkan sepulang suruh dari masjid, keluar dari masjid dibagi orang-orangnya, misalnya ke 5 takmir. Jadi satu takmir datangnya satu rumah aja lah satu hari. Sepulang dari sholat dari subuhan, datangi mungkin di depan dia lagi sibuk ngurusi cuci mobil atau disapa, jangan dicuekin, jangan juga diberi tok. Orang di masjid ya, nyoba lagi pikir ya, jangan gitu. Kita datangin itu ya, saya mau Pak Arif, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak sehat ya. Gimana bisnisnya? Anak-anaknya ya semoga kami doakan anaknya semoga anak soleh dan soleha, dimudahkan rezekinya dan semoga diberikan anak keturunan yang yang kurta ayun dan lain sebagainya. Silakan doa aja. Habis itu berdoa, jangan minta duit, jangan kasih proposal. Kalau bisa saya punya dari masjid ada kopi dulu dan teh, Pak ini salam kami dari masjid, doakan kami istiqomah ada di jalan dakwah. Atur nuhun, jangan langsung Pak masjid ya Pak, ditunggu di masjid ya. Sebelum sesuk pas lewat metu beli di sini pas jam lewat orang kan gitu. Nah itu sekali dua kali nggak apa-apa, lama-lama nanti kita mau pulang, Pak sebentar saya mau nitip nih ada yang mau makan kopi. Kalau kita datangnya sama proposal harus kita pensi ini wis prepare. Ngomong ya ora ono, Itulah kita fokusnya adalah beri manfaat, jangan ngambil manfaat. Jangan minta dimakmurkan oleh masyarakat, tapi masjid memakmurkan masyarakat. Kalau kita dimakmurkan masyarakat, seakan-akan ya bukan butuh. Mereka infak, tidak ada butuh. Mereka yang butuh. Dakwah ini tidak butuh duit kamu. Tapi kamu kalau nggak masukkan duitnya buat dakwah ini, kamu orang bodoh. Kan gitu. Kita seakan-akan itu. Dakwah harus punya izin. Jangan minta-minta. Udah kita pekerjaannya Allah kok. Hajat ini hajat yang besar, hajat yang agung, hajat yang Allah. Kok kita menghinakan diri untuk kemudian menghamba kepada manusia. Jadi makan-makan tadi pintu masuk yang ternyata juga udah banyak yang melakukan itu efektif. Jadi kalau misalnya masih urus kok angin, sejak diskusi kok ini orang atau tekan masjid, neng yo sini memutuskan cancel di veto terus hakane gitu. Wes ditanya restoran yang paling enak gitu. Jangan terus malah terus yuk doa sholat yuk didoakan dan cepat mati. Bukan gitu. Karena udah orang kalau sudah kenyang dapat manfaat biasanya diajak ngobrol ya.
Dan buat anak-anak mudanya terus kalau yang masih berbeda pandangannya dengan orang tua ya jangan memaksakan berdebat dengan dalil, kalah toh. Jadi orang tuanya dimuliakan saja. Anak-anak yang muda tugasnya apa? Buktikan kalau aku mampu nanti kalau dipasrahin masjid. Datang ke masjid jam 3, yang lain belum ada datang, udah datang sendiri. Yang lain datang semuanya udah beres, tinggal ngelakuin. Akhirnya pengurus masjidnya bingung. Kok mereka kerja apa ya? Kabeh selesai, wis rampungan kabeh katanya, kowe ya luwih pantes pengurus masjid wis. Nah, nanti akan sudah biar Allah yang akan bolak-balikan hatinya orang. Jadi memakmurkan masjid nggak harus jadi pengurus gitu, karena banyak yang di luar sana yang sudah sama kita, begitu ada pergantian pengurus lama udah nggak datang ke masjid lagi, kan gitu, karena merasa disingkirkan dan sebagainya. Nah ini kan berarti kan tadi tidak paham. Jadi pahamkan masjid tadi tidak diinstal dengan software yang sama. Atau Ustaz, kalau ide-idenya banyak, berarti apa yang kita lakukan di sini disesuaikan objek dakwah. Kalau buat ibu-ibu, karena pintu masuknya kita ibu-ibu itu suka hal yang gratis, maka kami siapkan tadi sayur, buah dan lauk. Itu bahkan tempat kami itu yang bawa pajero itu datang dan mengambil juga piro sayur kan. Tapi itulah ibu-ibu, mau kaya mau miskin dan namanya gratis itu rayan. Itu ibu-ibu di tempat kami loh. Nggak tahu kalau di tempat ini kan perlu disurvei kan apa sih. Tapi sepanjang sejauh ini kita keliling-keliling ya berhasil loh ibu-ibu dan masih. Terus kemudian itu bapak-bapaknya, memanggil bapak-bapaknya, bapak wali kita kalau di situ paling susah. Wow, alasan sibuk kerja pagi, siang, malam, nanti giliran weekend dia liburan. Maka yang biasanya bapak-bapak ini, orang laki-laki ini mau mengorbankan waktunya untuk hobi. Maka kita panggil dengan urusan hobi. Di sini kemarin sebulan sekali itu kalau di akhir bulan ada turnamen pingpong. Wow, bapak-bapak itu tepokan kalau jadi panitia nih, rong dino tinggalkan anak istri orang. Belum kan ibaratnya semua yang hobinya mancing. Wow, boleh waduk, boleh laut pirang dino aja mau kan? Itu karena laki-laki itu dipanggil dengan hobi. Ya, tinggal di sana masyarakatnya itu hobinya apa? Perkaranya repot kalau hobinya mobil Pak. Nanti apa ini? Oh berarti yang aja dibeli nanti mobil 1 kilonya 40.000. Silakan beli. Nah saya beli gojek. Jadi dipanggil dengan hobi kalau bapak-bapaknya. Kalau anak-anak mudanya dipanggilnya dengan tantangan, dipanggilnya dengan bahasa keren-kerenan, dipanggilnya dengan bahasa gamifikasi atau bahasanya kompetisi. Kami suka menganalogikan permainan bola. Maka namanya tahun pertama Muslim United, tahun kedua jadi Real Madrid. Karena waktu itu MU terpuruk terus, peringkatnya elek terus kan kemarin kan. Kita pindah ke sebelah lah juara Liga Champions sama Real Madrid jadi Real Madrid. Kita rencananya tahun ketiga ini sebenarnya mau ganti jadi Arema Masjid. Buat kami nama-nama itu tidak penting kan. Yang penting apa yang diperjuangkan. Kita tidak akan dihisap dengan nama atau masjidnya mau Al-Ikhlas, mau apa, mau nama orangnya dan sebagainya itu tidak penting. Tapi apa yang aku perjuangkan ini. Tapi kami nggak jadi Arema karena posisinya kemarin ada kanjuran itu nggak keren lagi. Mungkin nanti ya Persis Solo gitu aja. Saya Persis Solo kan ketuanya hiburan ya. Jadi apa tadi kami menganalogikan sebuah permainan bola. Permainan bola konteksnya bahwa anak-anak muda ini suka diajak bermain, suka diajak tantangan, suka diajak kompetisi. Anak-anak muda itu jangan kalau diajak kompetisi itu kudu sarung, kudu wis pensian, kudu jenggotnya wis ditumbuhkan kan. Tidak apa-apa ya masih pakai jin ya sudah lah seneng lah harus daripada rening kafir gitu. Wis ora apa-apa walaupun mangan-mangan terus sholatnya urut ya wis ora apa-apa pun nanti pelan-pelan kita dengarkan. Anak-anak muda itu perlu didengar. Kalau cuma difasilitasi banyak masjid-masjid yang cuma terinspirasi dengan jauh kalian kasih wifi,
wifi pasang, kok nggak ada anak mudanya sih udah kesini gitu. Padahal udah tak siapkan fasilitas wifi, katanya kalau udah wifi terus mereka datang. Nah, mereka bayar aja tidak apa-apa, dikasih gratis nggak mau karena apa? Kan dikasih gratis tapi nggak asik. Dikasih gratis tapi kalau di sana rasanya kayak nggak kayak di rumah sendiri, kayaknya kalau diculikin, kayaknya kalau dicurigain kayak gitu. Berarti mereka perlu dibersamai. Itu untuk manggil anak mudanya. Perlu didengarkan keluh kesah mereka. Sebenarnya mereka itu bagaimana sih? Tugas kita bagaimana masjid ini menjadi rumah kedua untuk anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu betah di masjid. Jangan apa-apa ini nggak boleh, apa ini nggak boleh. Yang banyak keterbatasannya kan lingkungan mihrab ini saja. Gitu. Sebenarnya kalau di luarnya masjid ya mau amalah mau dikatakan selama positif dan melanggar syariat Islam ya silakan anak-anak. Yang penting tidak ikhtilat, tidak pacaran, gitu. Dipisah laki-laki dan perempuan. Yang tua-tua gawangi membersamai anak-anak mudanya dikasihkan peran lebih. Jangan cuma tadi didatang cuma disuruh-suruh tapi tidak pernah didengarkan. Mereka punya ide sopo nek mesti kok ono banget gini. Ya misalnya inilah. Sebenarnya kalau buat kita yang tua-tua saya tidak asal itu ngapain sih kayak gini kan gitu. Iya betul. Tapi ini kan bahasanya anak muda. Kalau nanti masjidnya digini-gini, nah, kira-kira ini langgar syariat nggak sih kalau ada kayak gini? Ini hadoroh nggak sih menyamakan dengan ibadah agama lain? Nggak, oh enggak ya sudah nggak apa-apa kan kata. Pasang kayak gini gitu ya. Ayo supaya ganti chat ini buat kita selama nggak ada dalilnya yang melarang ya no problem kan. Jadi anak muda tadi mandang kerennya jangan sampai hilang. Jangan kalau anak muda dibawa ke masjid itu kalau yang senang futsal terus tidak boleh futsal lagi. Kalau yang senang ini tidak boleh ini lagi. Masjid itu udah asik sih ini. Udah tidak apa-apa. Nanti kalau mereka sudah ditanamkan Quran pelan-pelan, mereka kan yang masih di ring 3 naik ke ring 2, ke ring 1, nanti sudah dipanggil dengan imam di masjid. Terus kemudian tantangan anak muda itu sudah ditantang. Kalau mereka ngasih ide, tantang aja. Bisa ngelakoni yang orang jalur duit loh, itu pikir dewi, siap mesti. Idenya mereka tuh banyak keren-keren, gimana cari donatur, gimana cari ide-ide kreatif online dan lain sebagainya. Kadang kita idenya cuma sekarang mendampingi kota upah, aja gitu, konvensional. Dan gamifikasi tantangannya itu dibikin gamifikasi. Kalau udah level 1 naik level 2, naik level 3, ada hadiahnya, ada penghargaan. Walaupun itu kecil-kecil. Kemarin kita Piala Dunia kita bikin acara namanya Piala Akhirat. Wah, Piala Akhirat. Sebelum nonton jam-jam yang malam udah tahajudan sih. Nanti dapatnya apa? Dapat kupon, diundi-undi hadiahnya apa? Hadiahnya jersey dari Bima Sakti, ditanggung Bima Sakti. Oh ya dikirim jersey tim nasional. Sepele, nggak keluarin duit, tapi mereka mau melakukan. Anak-anak muda gitu. Anak-anak muda kalau anak muda satu ada yang melakukan, dia ngerasa keren, dia bisa, aku berarti juga harus bisa. Kita tantang anak-anak mudanya, ayo kita taklukkan Yogyakarta. Jangan semuanya panggilannya itu kudu ngaji kabeh. Ayo kita taklukkan Yogyakarta, muter keliling Yogyakarta 44 km dari sore sampai subuh sampai tahajud. Yang ikut daftar banyak. Daftar banyak, akhirnya sampai di sini hadiahnya cuma medali 30 ribuan. Wah, mereka senangnya foto-foto dan sebagainya. Tapi kita persyaratkan muter sini tidak boleh ngomong kecuali zikir. Nanti pos 1, pos 0 ke pos 1 nanti adalah bicaranya alhamdulillah, banyak-banyakan alhamdulillah kompetisinya. Dikasihkan apa? Itu counter aspek digital. Wah, nanti di sana ada posnya. Saya dapat sekian ribu kan dalam masa itu biro itu tuh. Nah, ini anak-anak muda itu senang ditantang gitu, senang berkompetisi. Nanti Allahu Akbar, nanti istighfar dan sebagainya. Oh sampai sini tuh pengen jadi tok sikile ya. Orang sing perlu rumah sakit di Jalan Rahmat, terus gede balik kemana? Aku meneh kok. Itu karena aku mana konco iso aku yo iso itu anak. Nah kita butuh nanti trigger itu. Tapi sekarang banyak anak mudanya karena ada anak mudanya sudah nyontohin dulu kan gitu. Nah 1, 2 kita kok bahagia di masjid, kita kok asing kan gitu ya sudah. Bawa banyak-banyak teman. Nah itu cara untuk anak mudanya. Jadi memang dakwah itu ya sampaikan dengan bahasa kamunya. Terus siapa lagi? Ibu sudah, bapak sudah.
Tapi pintu masuk pertama ya tokoh masyarakat. Aku ya sudah jadi tokoh masyarakat ya lebih gampang lagi ya. Karena yang memahami problematika masyarakatnya biasanya tokoh masyarakat yang punya datanya. Jadi masjid bikin program-programnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena apa? Karena ibarat jualan, kita itu jual barang dagangan kan pengen dilarisi, gitu betul. Nah kita jualnya apa yang kita bisa bikin? Saya misalnya bikin kajian kita kok, iya meta orang ya terserah lo ya, gitu sebenarnya orang dagang, kan gitu. Ibarat kita dagang enak, tidak enak orang urusan, sebenarnya tak pakai diri, gitu. Iya tidak laris, pengen laris ya tanya dulu customernya butuhnya apa. Nah, walau bisa, masih ada waktu. Ya, Bapak Ustaz. Dan selanjutnya. Oh tadi yang belum anak-anak ya. Ya. Anak-anak itu kita ada setiap hari Ahad ada real holiday. Real holiday itu kayak car free day lah, tapi di masjid di sini. Jadi yang jualan itu adalah warga, mereka belinya dengan kupon. Kupon apa? Kupon subuhan. Yang orang berangkat subuh tadi dapat 5.000. Dan kami bagi kuponnya tidak cuma di sini, tapi di masjid-masjid sekitar juga. Jadi kumpul di sini tadi ada cerita anak, ada videonya bisa dikasih dengan video. Nah, kita bikin kolam renangan buat anak-anak, sing penting kami kencang kan gitu. Senang sehingga bapak-bapak ya senang, wah kudu ngentongnya ratusan ribu anak-anaknya di dulu bersihin parang kritis, ternyata sih bersihinnya di masjid saja. Biayanya dari mana? Dari berangkat subuhan. Anak-anak juga berangkat subuhan akhirnya karena dapat kupon 5.000 kan senang kumpul ke seminggu makan 7 kali kan dapat 35.000. Jajanan-jajanan kan 5.000-an, ada sosis, ada segala macam itu kan keren aja di situ. Wah jajan rasa jalan-jalan bapak tuh aku tangi kasih subuhan itu kan gitu. Nah itu cara konteks menurut